Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Baca Buku Series. Kita akan meneruskan buku How to Have Confidence and Power in Dealing with People dari Les Kiplin. Kita akan hari ini masuk ke bab 2. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan segera masuk. Bab 2. Cara menggunakan rahasia dasar untuk mempengaruhi orang lain. Selagi menulis ini, ada dua berita di surat kabar yang sepertinya tidak berhubungan. Berita pertama tentang pria yang mencekik seorang wanita karena wanita itu tertidur ketika pria itu berbicara dengannya. Berita satunya tentang laki-laki usia 17 tahun yang merampok SPBU bersama dua orang rekannya. Anak 17 tahun yang punya gigi tongos ini mengaku tidak ingin merampok, tetapi sepanjang hidup dia diejek anak-anak lain sehingga ia membuktikan bahwa dia pun pria sejati. Kedua kisah ini menunjukkan batas ekstrim yang dilakukan orang untuk membalas ego yang terluka. Anda bisa melukai seseorang secara fisik, mencuri barangnya, melukainya dengan berbagai cara, dan bisa lolos. Tapi ada satu dosa yang tidak termaafkan dalam perihal hubungan antar manusia adalah menginjak-injak ego seseorang. Begitu Anda merenggut harga diri orang sebagai manusia, Anda mencari masalah. Karena ego manusia itu sangat penting bagi pemiliknya. Dan karena orang akan bertindak ekstrim untuk melawan apa yang dia mengancam egonya, kata egotisme telah menjadi kata yang buruk. Bila egotisme dapat membuat orang bertindak konyol, tidak rasional, dan merusak, ia juga bisa membuat orang bertindak mulia dan heroik. Apa sebenarnya egotisme itu? Edward Bock, editor dan penganut humanitarisme terkenal, mengatakan bahwa ego dan kesombongan sebenarnya adalah percikan suci yang ditanamkan di diri manusia, dan hanya pria dan wanita yang telah menyalakan percikan suci di dalam diri yang bisa melakukan hal-hal hebat. Apapun nama yang Anda berikan, harga diri, kepribadian, atau lainnya, ada sesuatu jauh di dalam hati tiap pria dan wanita yang penting dan menuntut respek. Tiap manusia adalah pribadi yang unik dan individual, dan motivasi paling kuat dalam diri seseorang adalah menjaga individualitasnya, melindungi hal penting ini dari semua musuh. Inilah mengapa Anda tidak bisa memperlakukan orang seperti mesin, seperti angka di mesin kasir, atau sebagai massa tanpa merasakan konsekuensinya. Tiap usaha yang dilakukan untuk merenggut individualitas manusia telah gagal. Ini lebih kuat daripada tentara dan penjara. Ini terbukti lebih kuat daripada penguasa feodal yang mencoba mengubah orang menjadi budak. Ini lebih kuat daripada tentara Hitler, dan ini menetapkan tanah kebebasan kita. Bila Anda baca dengan baik Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, ini adalah deklarasi kemerdekaan untuk individual. Ia memiliki kekuatan bukan karena menetapkan hak-hak tertentu untuk sekelompok orang tertentu, tetapi dari fakta bahwa ia memproklamasikan hak-hak absolut untuk semua orang. Perlu juga kita perhatikan bahwa deklarasi kemerdekaan menaruh nilai pada individual sebagai berkah dari Tuhan, bukan sebagai apa yang individu tersebut capai untuk dirinya sendiri. Kami menganggap kebenaran ini membuktikan dirinya sendiri bahwa semua orang diberkahi penciptanya dengan hak-hak absolut tertentu. Ini bukan buku religius, namun pada akhirnya Anda tidak bisa memisahkan agama dengan hubungan antar manusia. Kalau Anda tidak percaya dan yang pencipta yang memberikan hak absolut kepada manusia, memberi nilai dalam tiap diri manusia, Anda tidak bisa percaya kepada manusia. Komunis mengklaim bahwa tidak ada sang pencipta, karena itu orang menjadi tidak begitu penting bagi mereka. Individu tidak berarti bagi komunis. Henry Kaiser pernah berkata bahwa Anda bisa otomatis mempraktekkan hubungan antar manusia yang baik bila Anda ingat bahwa tiap individu itu penting, karena tiap individu adalah anak Tuhan. Ini juga satu-satunya dasar bagi harga diri pria atau wanita yang menyadari bahwa dia sesuatu, bukan karena apa yang dia lakukan atau betapa baiknya dia, tetapi karena karunia Tuhan yang memberkahinya dengan nilai. Mengembangkan harga diri yang sehat. Pria atau wanita yang tidak menyadari hal ini akan mencoba memberi dirinya nilai dengan cara menghasilkan uang, mendapatkan kekuasaan, membuat namanya dipublikasikan, atau ratusan cara lainnya. Dia yang kita sebut sebagai egoitis. Ketika kita menggunakan kata ini dalam arti terburuknya, rasa haus yang tak terpuaskan untuk harga dirilah yang menjadi penyebab sebagian besar masalah di dunia ini. Kita semua egois. 4 fakta hidup. Bila Anda akan menghadapi orang lain, baik itu anak, istri, suami, tetangga, bos, pekerja, atau narapidana, Anda akan berhasil bila mencamkan hal-hal berikut dalam pikiran Anda dan bertindak sesuai dengan ini. 1. Kita semua adalah egoitis. 2. Kita semua lebih tertarik pada diri sendiri daripada hal lain di dunia. 3. Tiap orang yang ditemui ingin merasa penting dan memiliki nilai. Dan yang keempat, tiap manusia punya rasa haus terhadap pengakuan orang lain supaya dia bisa mengakui diri sendiri. Kita semua haus akan ego. Hanya ketika rasa haus ini dipenuhi, barulah kita bisa melupakan diri, melepaskan perhatian dari diri sendiri, dan memberikannya kepada orang lain.
Orang yang telah belajar menyukai dirinya akan bisa bersikap murah hati dan ramah kepada orang lain. Apa yang membuat orang fokus pada diri sendiri dan arogan? Kita dulu berpikir bahwa orang egois bermasalah karena dia menilai terlalu tinggi tentang dirinya sendiri, bahwa dia punya harga diri yang terlalu besar, dan kalau seseorang itu fokus pada diri sendiri, dia perlu melepaskan hasrat untuk menganggap dirinya baik supaya bisa sembuh. Bahkan psikolog teoritis zaman dulu berpikir bahwa egois punya opini terlalu bagus terhadap dirinya sendiri, dan cara terbaik untuk menghadapi orang ini adalah membuktikannya salah atau menjatuhkannya dan membuatnya membuang rasa sok. Ratusan tahun lalu masyarakat mencoba metode-metode ini dalam menghadapi kriminal, bahkan saat ini banyak individu yang mencoba menggunakan metode tersebut dalam menghadapi orang-orang yang sulit dihadapi. Namun taktik seperti itu tidak akan berhasil. Yang terjadi hanyalah membuat orang itu semakin ganas dan membuat egonya semakin sensitif. Alasan metode-metode ini tidak berhasil sederhana ya, karena kerja para psikolog klinis yang telah mempelajari sejarah kasus orang-orang nyata, bukan teoritis. Sekarang kita tahu tanpa keraguan bahwa orang yang fokus pada diri sendiri dan egois tidak punya harga diri terlalu besar, tetapi justru terlalu sedikit. Bila Anda harmonis dengan diri sendiri, maka Anda harmonis dengan orang lain. Bonaro Overstreet sampai mengatakan bahwa tiap kasus di mana individu tidak harmonis dengan dirinya dan tidak harmonis dengan orang lain telah terbukti ada masalah kurangnya harga diri, dan obatnya untuk semua kasus adalah mengembalikan harga diri. Begitu seseorang mulai lebih menyukai dirinya sendiri, dia mulai bisa menyukai orang lain. Begitu ia mengatasi ketidakpuasan terhadap diri sendiri, dia akan menjadi terlalu kritis dan tidak terlalu kritis dan lebih toleran terhadap orang lain. Para psikolog klinis dan eksperimental telah mempelajari ribuan kasus orang nyata dengan berbagai masalah. Tiba pada satu kesimpulan bahwa lapar akan ego itu juga universal dan alami, seperti lapar akan makanan. Makanan untuk ego berfungsi sama seperti makanan untuk tubuh, yaitu untuk mempertahankan diri. Tubuh butuh makanan untuk bertahan, ego atau individualitas unik tiap orang butuh respek, pengakuan, dan rasa pencapaian. Ego yang lapar adalah ego yang jahat. Membandingkan ego dengan perut bisa banyak menjelaskan alasan dibalik tindakan seseorang. Orang yang menyantap 3 kali makanan yang mengenyangkan tiap hari akan jarang berpikir tentang perutnya. Tetapi bila orang itu tidak makan sehari atau 2 hari dan jadi sangat lapar, seluruh kepribadiannya akan berubah. Dari orang yang murah hati, ceria, dan baik hati, dia jadi cenderung mudah marah dan kesal. Dia jadi lebih kritis. Tidak ada yang membuat dia senang, dia marah-marah ke orang lain. Percuma memberitahu bahwa masalahnya hanya dia terlalu memikirkan perutnya dan menyarankan untuk tidak berpikir. Percuma juga menyuruhnya tidak melulu memikirkan diri sendiri dan lebih memikirkan orang lain. Hanya ada satu cara agar dia bisa mengalihkan fokus dari perutnya, yaitu dengan mengikuti tuntutan alamnya untuk bertahan. Alam telah menempatkan insting pada tiap makhluk, yaitu kamu, dan kebutuhan dasarmu harus diutamakan. Dengan kata lain, dia harus makan dan mengurus kebutuhan dasarnya sebelum dia bisa memberikan perhatian ke hal lain. Ya, ini sama dengan orang yang fokus pada diri sendiri. Alam menuntut sedikit banyak penerimaan diri dan pengakuan diri untuk menjadi pribadi yang sehat, baik, dan normal. Tidak ada gunanya mengomeli orang yang fokus pada diri sendiri dan menyuruhnya tidak memikirkan diri sendiri. Dia tidak bisa mengalihkan pikiran dari diri sampai egonya yang lapar dipenuhi. Setelah itu dipenuhi, baru dia akan mengalihkan perhatian dari diri dan memberikannya kepada pekerjaannya serta kepada orang lain dan kebutuhan mereka. Mari kita pikirkan cara memperbaiki hubungan dengan orang lainnya layaknya sihir dengan cara mengingat huruf ajaib LSMFT. Ini bukan produk dari perusahaan American Tobacco Company, tapi kepanjangan dari harga diri yang rendah berarti benturan dan masalah. Ketika harga diri itu tinggi, orang mudah untuk diajak berinteraksi. Mereka ceria, murah hati, toleran, mau mendengarkan gagasan orang lain. Mereka telah memenuhi kebutuhan utama mereka dan bisa memikirkan kebutuhan orang lain. Kepribadian mereka sendiri begitu kuat dan aman sehingga mereka bisa mengambil beberapa risiko. Mereka tidak masalah sesekali menjadi salah. Mereka bisa mengakui pada diri sendiri bahwa mereka melakukan kesalahan. Mereka juga bisa dikritik dan diejek. Mereka tidak merasa terganggu. Hal-hal seperti itu hanya sedikit melukai harga diri mereka dan mereka masih punya banyak harga diri. Sudah banyak yang tahu bahwa orang-orang yang ada di posisi tinggi lebih mudah dihadapi daripada orang-orang di posisi rendah. Ada kisah tentang prajurit Perang Dunia Pertama yang berteriak, "Matikan Korea itu!" dan malu ketika tahu bahwa yang menyalakan Korea adalah Jenderal Blackjack Pershing.
Ketika sang prajurit terbata-bata meminta maaf, Jenderal Besi menepuk punggungnya dan berkata, "Nggak apa nak, beruntunglah aku bukan letnan tua." Status seorang jenderal tidak terancam oleh perkataan seorang prajurit. Orang yang berpikiran sempit itu harga dirinya rendah. Ketika harga diri mencapai titik yang rendah, masalah dan benturan akan mudah datang. Dan ketika harga diri sangat rendah, hampir semua hal bisa menjadi ancaman. Inilah yang terjadi ketika seseorang diberitakan mencekik seorang wanita karena wanita itu tertidur ketika si pria berbicara. Kalau harga dirinya cukup tinggi, tindakan wanita itu tidak begitu penting baginya. Bila seorang anak 17 tahun punya harga diri yang cukup, dia tidak akan merampok SPBU untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia adalah pria sejati. Bila orang yang harga dirinya rendah, satu tatapan mengkritik atau satu kata yang keras bisa menjadi bencana besar. Mereka adalah jiwa-jiwa sensitif yang memiliki harga diri rendah dan melihat makna ganda dari pernyataan paling sederhana sekalipun. Orang yang suka menyombong, tukang pamer, dan juga suka berjarak agresif juga punya harga diri yang rendah. Cara memahami perunduk, bahkan orang arogan yang mencoba menjatuhkan Anda dan membuat Anda merasa rendah, itu orang yang merasa dirinya sangat rendah. Anda bisa memahami perilakunya bila mencamkan dua hal. Pertama, dia sangat butuh membuat dirinya jadi penting dan berusaha melakukannya dengan menjatuhkan Anda, dan kedua, dia takut. Harga dirinya begitu rendah sehingga dia sadar bahwa dengan satu pukulan dari Anda, harga dirinya akan hancur lebur. Meskipun dia tidak tahu bahwa Anda akan mengusik nilai dirinya, dia tidak bisa membiarkan risiko itu. Dia tidak bisa menghadapi Anda 1 banding 1 dengan posisi yang setara tanpa pertahanan karena risikonya terlalu besar baginya. Satu-satunya strategi aman yang bisa dia gunakan adalah menjatuhkan Anda sebelum Anda menjatuhkan dia, dan dia membayangkan Anda akan menjatuhkannya sangat jauh ke bawah. Bila Anda ingat LSMFT, Anda akan terbantu untuk menghadapi orang-orang yang harga dirinya rendah. Memahami alasan di balik tindakan mereka akan membantu Anda mengembangkan strategi untuk menghadapi mereka. Menyadari bahwa harga diri yang rendah menyebabkan benturan dan masalah, Anda tidak akan menambah masalah dengan mencoba menjatuhkan mereka. Anda akan menghindari pernyataan yang sarkasme dan nonoho. Anda tidak akan mencoba menjatuhkan argumen mereka, karena kalau Anda memenangkan argumen itu, Anda hanya akan mengurangi harga diri mereka yang sudah sedikit dan membuat mereka semakin sulit dihadapi. Inilah psikologi dari perkataan terkenal. Memenangkan argumen berarti kehilangan penjualan. Hanya ada satu cara efektif untuk menghadapi orang yang merepotkan. Bantu mereka menyukai diri mereka sendiri. Beri makan ego mereka yang lapar dan mereka akan berhenti mengeram dan marah-marah pada Anda. Ingat bahwa anjing yang lapar adalah anjing yang jahat. Anjing yang kenyang jarang mau bertengkar. Dan dulu para anjing petarung dibuat lapar sehari atau 2 hari sebelum bertanding agar mereka jadi ganas. Ini rahasia kesuksesan hubungan antar manusia yang tidak hanya berhasil untuk orang-orang yang merepotkan, tetapi juga untuk orang biasa. Semua orang akan lebih ramah, lebih pengertian, lebih kooperatif bila Anda memberi makan egonya. Ini yang perlu kita garis bawahi ya, memberi makan egonya. Bukan karena kata-kata yang tidak tulus, tetapi dengan pujian yang nyata dari hati dan nyata. Coba cari hal-hal kecil yang bisa Anda puji dari orang lain. Carilah hal-hal bagus dari orang-orang yang Anda hadapi. Hal-hal yang bisa Anda puji. Buat kebiasaan memberi setidaknya 5 pujian sehari dan lihat bagaimana hubungan Anda dengan orang lain menjadi lebih lancar. Pada bagian 2 buku ini kita akan membahas kasus-kasus spesifik tentang cara mengaplikasi pengetahuan tentang karakter manusia dalam situasi sehari-hari. Tetapi jangan tunggu detailnya. Segera mulai memikirkan cara Anda bisa lebih tulus membantu orang lain agar lebih menyukai diri mereka sendiri. Dan jangan coba mengaplikasikan pengetahuan ini dengan cara yang merendahkan atau menggurui. Kalau caranya seperti itu, Anda akan ketahuan dan sikap Anda yang sok superior hanya akan menyinggung orang lain. Ingat kaidah pertama dari hubungan antar manusia selagi Anda membaca sisa buku ini. Anda akan melihatnya dalam banyak contoh kasus yang disajikan nanti, dan Anda akan paham mengapa metode-metode di buku ini bisa berhasil. Kaidah pertama hubungan antara manusia bisa diringkas. Ini kita garis bawahi. Orang-orang bertindak atau tidak bertindak sebagian besar untuk meningkatkan ego mereka. Ketika Anda ingin membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindakan dan logika dan akal sehat sepertinya tidak berhasil, coba berikan dia alasan yang akan meningkatkan egonya. Kita sering disuruh untuk memberi alasan dan membujuk si anak, tetapi dalam konteks membuat orang melakukan suatu tindakan, kata alasan ini berarti alasannya akan meningkatkan ego. Prinsip ini berhasil untuk para istri, berhasil untuk para suami, anak-anak, pramusaji, resepsionis hotel, bahkan untuk para raja. Ketika Jenderal Oglethorpe meminta izin dari Raja Inggris untuk mencari koloni di dunia baru, selama berminggu-minggu dia mencoba segala macam argumen logis di hadapan raja dan sang raja tidak tertarik. Oglethorpe
rasa kemanusiaan sang raja, dan mencoba berbagai permintaan dengan apa yang dianggap alasan bagus. Tetapi sang raja tidak tergerak hatinya. Sampai Oglethorpe memutuskan untuk mengubah strategi pada pertemuan berikutnya dengan sang raja. Oglethorpe mulai menjual gagasan tentang betapa bagusnya bagi Inggris untuk punya koloni di dunia baru. Betapa bergengsinya untuk menancapkan bendera Inggris di teritori baru. Tetapi kita sudah punya koloni di dunia baru, sang raja. Benar yang mulia, kata Oglethorpe, tetapi belum ada yang diberi nama Anda. Sang raja duduk tegak dan memperhatikan. Tidak hanya memberi izin untuk menduduki koloni baru bernama Georgia, dia juga membiayai seluruh prosesnya, bahkan membantu populasinya dengan mengirimkan orang-orang yang berutang uang kepada kerajaan. Baru-baru ini saya berada di sebuah kota di daerah selatan di mana ada konvensi nasional dan kondisi bisnis sedang yang tidak terduga mewajibkan saya untuk menginap. Saya pergi ke hotel tempat saya pernah menginap sebelumnya dan melewati kerumunan yang berdiri di sekitar resepsionis untuk mendapatkan kamar. Ya ampun Les, petugas resepsionis minta maaf. Harusnya kamu bilang kalau mau datang. Sayangnya tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu di kondisi seperti ini. Wah, repot juga ya, saya merespon. Tetapi aku tahu kalau kamu satu-satunya pegawai hotel yang bisa mengatasinya. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan kamar untukku, tidak ada gunanya cari di hotel lain. Lebih baik aku tidur di taman. Ya, katanya. Bagaimana ya? Coba tunggu sekitar 30 menit dan aku akan coba apakah aku dapat ide atau solusi. Hasilnya adalah dia ingat ada ruang tamu yang kecil dengan fasilitas mewah dan biasanya digunakan untuk konferensi non-formal yang bisa dengan mudah diubah jadi kamar tidur, lengkap dengan kamar mandi, hanya dengan memasukkan satu kasur cadangan. Saya mendapatkan kamar itu dan dia mendapatkan rasa puas dan meningkatkan egonya dan membuktikan kami berdua bahwa hanya dia yang bisa melakukannya. Inti dari bab 2, kita semua egois, kita semua lebih tertarik pada diri sendiri daripada hal lainnya di dunia ini. Tiap orang yang ditemui ingin merasa penting dan memiliki nilai. Tiap manusia punya rasa lapar akan pengakuan. Ego yang lapar adalah ego yang jahat. Obati rasa lapar orang akan harga diri dia, dan dia otomatis menjadi lebih ramah dan mudah disukai. Yesus berkata, cintai tetangga seperti mencintai diri sendiri. Para psikolog bilang, Anda tidak mungkin menjadi ramah kepada orang lain kecuali Anda mencintai diri Anda sendiri. Dengan kata lain, punya harga diri dan penghormatan diri. Ingat, low self-esteem means trouble and friction. Harga diri yang rendah berarti benturan dan masalah. Bantu orang lain agar lebih menyukai diri sendiri, dan Anda akan membuatnya lebih mudah disukai. Orang bertindak atau tidak bertindak sebagian besar untuk meningkatkan ego mereka. Terima kasih untuk baca buku pada hari ini. Kita bisa belajar banyak ya, bahwa intinya yang pertama, yang nomor satu adalah setiap orang punya ego dan kita wajib untuk memuaskan ego dengan memberikan pujian dan membantu mereka untuk lebih menyukai diri mereka sendiri. Maka hal berikutnya akan menjadi lebih mudah. Oke, sukses untuk kita semua. Selamat pagi dan terima kasih.